warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya. Seperti apa penjelasannya? Mari simak video berikut ini. Pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja, kita tahu dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan kuantitatif mengenai fisik yang mengacu pada jumlah, besar, dan luas yang bersifat konkret. Maksudnya, perubahan kuantitatif ini ia tidak dapat kembali seperti semula atau mengalami kemunduran. Contohnya seperti tinggi badan, kemudian berat badan, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengarah pada pematangan tubuh, perubahan yang progresif dan berkesinambungan dari dalam individu semenjak ia lahir sampai ia meninggal. Maksudnya dari proses perubahan kualitatif ini, yaitu perkembangan dapat mengalami kemunduran dalam suatu diri atau individu seseorang. Kemudian perubahan yang progresif dan berkesinambungan artinya perkembangan ini saling berkaitan satu sama lain. Contoh dari perkembangan remaja yaitu seperti telah mengalami masa pubertas. Usia masa remaja. Pada masa remaja dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu remaja awal dengan usia 12 tahun sampai 15 tahun, remaja tengah usia 15 tahun sampai 18 tahun, dan remaja akhir usia 18 tahun sampai 22 tahun. Remaja belum memiliki tempat yang jelas dikarenakan mereka bukan lagi termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh pada golongan orang dewasa. Remaja berada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan seseorang atau individu, mulanya dari anak, kemudian remaja, dan dewasa, di mana remaja ini berada di antara anak dan orang dewasa, sehingga di situ masih ada rasa kekanak-kanakan atau biasa disebut dengan masa transisi. Contohnya, ada seorang remaja yang memiliki fisik yang besar, namun pemikirannya masih seperti anak-anak, begitu juga sebaliknya. Lingkungan juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si remaja itu sendiri, sehingga diperlukan lingkungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan remaja itu dapat berkembang dengan baik pula. Pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku. Pertumbuhan fisik mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku anak maupun remaja. Pertumbuhan fisik yang telah pada waktunya akan membawa pada kondisi jasmani yang siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan usianya. Ya, ini sangat jelas sekali. Kita ambil contoh seperti remaja yang berusia 13, 14, 15, dan seterusnya, itu telah memiliki fisik yang siap untuk membantu kedua orang tuanya, misalnya membantu kedua orang tuanya di kebun. Nah, seperti itu, di mana fisiknya itu telah dapat melakukan hal-hal sesuai dengan usianya. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dapat dilihat dari remaja, yang pertama ada ukuran atau tinggi badannya. Yang kedua, berat badan. Berat badan ini maksudnya ia memiliki peningkatan berat badan yang sesuai dengan umurnya atau peningkatan pada umumnya. Yang ketiga adalah tulang yang bertambah besar atau bertambah tinggi. Yang keempat, otak dan lemak. Yang kelima, gigi, di mana pertumbuhan gigi pada remaja itu telah mengalami kesempurnaan. 6. Perkembangan syaraf. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya ada dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam individu itu, yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik atau keturunan ini adalah yang diwariskan oleh kedua orang tuanya atau orang tuanya kepada
si anak atau remaja ini. Contohnya tinggi badan ataupun warna kulit dan lain sebagainya. Yang kedua ada hormon. Hormon itu adalah hormon yang ada pada diri remaja itu sendiri sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, kematangan tubuh, dan yang keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin ini pada umumnya laki-laki dan perempuan pada pertumbuhan dan perkembangannya itu berbeda. Kalau yang perempuan itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih awal, sedangkan yang laki-laki yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu terlihat saat ia mulai memasuki masa-masa remaja. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor luar. 1. Kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja. Mengapa demikian? Karena tubuh yang sehat akan membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila tubuhnya sakit-sakitan, maka itu dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, gizi makanan. Gizi makanan ini sangat diperlukan oleh tubuh dalam melangsungkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh itu sendiri. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan adalah faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sehingga dianjurkan atau diperlukan lingkungan yang baik agar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita dapat menjadi baik pula. Upaya membantu pertumbuhan fisik pada remaja. Dalam membantu pertumbuhan fisik seorang remaja, perlu ada beberapa upaya di dalamnya. Yang pertama, menjaga dan memperhatikan kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan dapat dilakukan dengan cara berolahraga, kemudian mengolah atau menjaga lingkungan dengan baik sehingga dapat membantu tubuh terhindar dari penyakit yang ada di sekitar lingkungan. Yang kedua, memberikan tubuh dengan asupan makanan yang baik. Contohnya seperti makanan yang bervitamin, di mana makanan yang bervitamin itu dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik pada remaja. Karena vitamin itu ia sangat penting dan dibutuhkan di dalamnya. Yang ketiga, menghindari obat-obatan atau apapun yang merusak perkembangan tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali marak terjadi anak remaja yang ikut serta dalam pengonsumsian maupun pengedaran obat-obatan terlarang. Nah, di situ kita ambil saja contoh seseorang atau remaja yang telah menggunakan obat-obatan terlarang, maka ia akan mengalami kekacauan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Jadi perlu kita hindari obat-obatan atau apapun yang dapat merusak tubuh kita. Tugas-tugas pada perkembangan masa remaja. Pada umumnya, tugas pada seorang remaja yang sedang mengalami perkembangan lebih mengarah pada sikap yang lebih dewasa dan berangsur meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Adapun tugas-tugas tersebut yaitu berusaha menerima keadaan fisiknya, di mana ia telah menyadari bahwa ia telah mengalami pertumbuhan, makin hari makin ia besar, makin hari makin ia tinggi. Yang kedua, berusaha menjalani hubungan baik dengan orang lain, seperti sikap orang dewasa pada umumnya, yaitu semakin dewasa seseorang, maka semakin ia memahami bahwa ia tidak bisa hidup secara individu, tetapi ia membutuhkan orang lain untuk membantu kehidupannya juga. Yang ketiga, berusaha mencapai kemandirian emosional. Kemandirian emosional ini mengarah pada seorang remaja itu dapat lebih mengontrol emosinya. Yang keempat, berusaha mencapai kemandirian ekonomi walaupun tidak sepenuhnya. Yang kelima, mengembangkan sikap penuh tanggung jawab. Jadi, seorang remaja itu dituntut untuk belajar mulai bertanggung jawab terhadap sesuatu apapun untuk mempersiapkan atau membuktikan bahwa ia telah dewasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.